Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok G atau kelompok 7 akan membahas materi bab 13 dengan topik liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Rahma Khairunisa Rizkyana dengan NPM akhir 381. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Perkenalkan, saya Hera Priyaden Pramesti dengan NPM akhir 400. Perkenalkan, saya Jessica Putri Sabilillah dengan NPM akhir 414. Saya Artika Nadia Ramadhani dengan NPM akhir 417. Masuk pada materi yang pertama, yaitu kewajiban lancar atau current liabilities. Liabilitas diklasifikasikan sebagai lancar jika memenuhi salah satu dari dua kondisi berikut. Yang pertama akan diselesaikan dalam siklus operasi normal. Yang kedua akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Hal ini juga memperhitungkan perbedaan panjang siklus operasi antar industri. Misalnya, industri dengan proses produksi panjang bisa mengklasifikasikan utang usaha sebagai kewajiban lancar meskipun jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Terdapat contoh kewajiban lancar. Yang pertama ada utang usaha, yang kedua ada wesel biaya, yang ketiga atau utang jangka panjang yang akan jatuh tempo, yang keempat ada liabilitas jangka pendek yang diharapkan dibiayai kembali, dan yang kelima ada dividen yang harus dibayar, keenam uang muka dan deposit dari pelanggan, yang ketujuh ada pendapatan terima di muka, yang kedelapan ada pajak penjualan dan PPN yang harus dibayar, yang kesembilan ada pajak penghasilan yang harus dibayar, dan yang terakhir ada kewajiban terkait karyawan. Setelah slide ini akan dijelaskan masing-masing dari contoh kewajiban lancar oleh saya dan teman saya. Yang pertama, saya akan membahas hutang usaha atau account payable. Ini merupakan utang kepada pihak lain atas barang, persediaan, atau jasa yang dibeli dengan kredit. Adanya jeda waktu antara penerimaan layanan atau perolehan hak atas aset dengan pembayarannya. Syarat penjualan misalnya 2/10, N/30, atau 1/10 EOM yang menyatakan suatu periode perpanjangan pembayaran kredit yang biasanya 30 hingga 60 hari. Yang kedua ada wesel bayar atau notes payable. Ini merupakan suatu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan yang mana berasal dari transaksi pembelian atau pinjaman kas. Wesel dapat berbunga atau tanpa bunga. Wesel berbunga yaitu bunga dicatat dan dibayar saat jatuh tempo. Sedangkan wesel tanpa bunga yaitu diterbitkan dengan diskonto, bunga tersembunyi dihitung dari selisih kas yang diterima dan nilai nominal. Yang ketiga ada utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Ini merupakan bagian dari obligasi, syarat hipotek, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam satu buku berikutnya. Kecuali jika utang jangka panjang yang akan jatuh tempo tersebut akan dibayar dengan aset yang telah diakumulasi untuk tujuan pelunasan tersebut, dilakukan pembiayaan kembali, atau dihentikan dengan menggunakan hasil penerbitan utang jangka panjang baru, dan atau dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat ada liabilitas jangka pendek yang diharapkan dibiayai kembali. Ini dikecualikan dari liabilitas lancar jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, diniatkan untuk membiayai kembali kewajiban jangka panjang. Sedangkan yang kedua, memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kelima, ada utang dividen.
suatu jumlah yang terutang kepada pemegang saham sebagai akibat dari keputusan Dewan Direksi dalam rapat umum pemegang saham atau bisa disingkat menjadi RUPS. Umumnya dibayar dalam waktu 3 bulan sejak diumumkan. Dividen saham preferen kumulatif yang tidak diumumkan tidak diakui sebagai liabilitas. Utang dividen dalam bentuk tambahan saham atau dividen saham tidak diakui sebagai liabilitas, melainkan dicatat sebagai ekuitas. Kemudian yang keenam yaitu uang muka dan deposit pelanggan merupakan deposit tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan atau pegawai. Dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar jika dalam jangka waktu pendek, yakni kurang lebih 12 bulan, ataupun liabilitas tidak lancar jika terutang atau tidak dikembalikan setelah 12 bulan. Kemudian yang ketujuh yaitu pendapatan diterima di muka merupakan pembayaran yang diterima sebelum barang diserahkan atau jasa diberikan. Contohnya pada industri airline, magazine publisher, hotel, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan yaitu utang pajak penjualan dan utang pajak pertambahan nilai. Pajak atas konsumsi dapat berupa pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Nah, kedua jenis pajak ini menggunakan ketentuan yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kesembilan yaitu utang pajak penghasilan. Perusahaan harus menyiapkan surat pemberitahuan atau SPT atas pajak penghasilan dan menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Utang pajak merupakan liabilitas lancar. Perusahaan harus melakukan pembayaran pajak secara berkala, dan perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan akuntansi merupakan hal yang sering terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu liabilitas yang berkaitan dengan pegawai merupakan jumlah yang terutang kepada pegawai atas gaji atau upah yang dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Nah, yang termasuk di dalam liabilitas lancar jenis ini yaitu unsur pengurang gaji, contohnya seperti pajak atas jaminan sosial, pemotongan pajak penghasilan. Kemudian kompensasi ketidakhadiran yaitu seperti liburan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti menjadi ayah, dan cuti sebagai juri pengadilan. Dan yang terakhir yaitu program bagi hasil dan bonus. Untuk materi berikutnya yaitu provinsi. Provinsi yaitu sebuah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provinsi ini dilaporkan sebagai liabilitas lancar ataupun non-lancar. Provinsi pada umumnya dijumpai dan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar, tergantung pada tanggal pembayaran yang diharapkan. Untuk perbedaan utama antara provinsi dan kewajiban yaitu antara tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi mengenai waktu dan jumlah pembayarannya. Berikutnya dalam provinsi terdapat pengakuan perusahaan memperoleh beban dan liabilitas terkait provinsi jika 3 kondisi berikut ini terpenuhi, yaitu yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua yaitu kemungkinan besar atau probable penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga yaitu estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Selanjutnya dalam pengukuran jumlah yang diakui sebagai provinsi yaitu estimasi terbaik atas pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban. Di sini terdapat melibatkan pertimbangan manajemen yaitu yang berdasarkan pengalaman masa lalu, diskusi dengan para ahli, peristiwa masa depan yang relevan, dan nilai waktu dari uang jika material. Terdapat jenis-jenis umum provinsi yaitu terdapat 6. Yang pertama litigasi, yang kedua yaitu garansi, yang ketiga utang imbalan, yang keempat dampak lingkungan, yang kelima kontrak merugi, dan yang keenam restrukturisasi. Selanjutnya jenis-jenis umum provinsi dalam litigasi atau gugatan.
Untuk mencatat kewajiban litigasi, yaitu yang pertama, kegiatan pemicunya harus terjadi sebelum tanggal laporan keuangan. Yang kedua, harus ada kemungkinan hasil yang merugikan. Dan yang ketiga, harus dapat diestimasi dengan andal. Nah, jika terlalu sensitif untuk diungkapkan secara spesifik, contohnya yaitu karena bisa memperburuk posisi hukum perusahaan, maka cukup diungkapkan secara umum dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, dalam garansi terdapat dua jenis, yaitu assurance type warranty, yaitu jaminan kualitas produk saat penjualan. Dicatat dalam sebagai provinsi dan dibebankan langsung sebagai biaya. Yang kedua yaitu service type warranty, yaitu layanan tambahan, biasanya ini diperjualbelikan terpisah, yaitu dicatat sebagai kewajiban pendapatan diterima di muka, lalu diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama periode layanan. Selanjutnya, dalam utang imbalan, yaitu perusahaan harus mencatat biaya dan kewajiban atas promosi ini berdasarkan estimasi partisipasi pelanggan yang akan terjadi. Contohnya yaitu berupa kupon diskon atau hadiah dengan pengumpulan struk ataupun label. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Jika perusahaan memiliki kewajiban hukum, misalnya itu memberikan limbah atau membongkar aset tambang, maka provinsi ini diakui sebesar estimasi biaya terbaik saat ini, yaitu fair value, termasuk menggunakan metode diskonto jika relevan, atau biaya ini tuh ditambahkan ke nilai aset terkait dan disusutkan selama masa manfaatnya. Contohnya yaitu perusahaan minyak membangun platform pengeboran dan wajib membongkarnya 5 tahun kemudian. Provinsi ini dicatat berdasarkan nilai kini dari biaya pembongkaran. Selanjutnya yaitu dalam kontrak merugi. Kontrak merugi yaitu kontrak di mana biaya untuk memenuhi kewajiban ini lebih besar daripada manfaat ekonominya. Jika terjadi, perusahaan ini harus mengakui penyisihan. Nilai penyisihan diukur sebesar kerugian terendah, yaitu antara biaya untuk menyelesaikan kontrak atau keluar dari kontrak. Selanjutnya terdapat jenis provisi restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material yang mengubah baik lingkup kegiatan usaha entitas atau cara mengelola usaha. Yang kedua yang terakhir ada jenis asuransi diri. Asuransi diri yang dimaksudkan di sini bukanlah asuransi sebagaimana biasanya, melainkan sebuah asumsi resiko. Ada sedikit pembenaran teoritis untuk penetapan liabilitas dengan menggunakan biaya hipotesis untuk biaya asuransi ini. Kondisi akrual yang dinyatakan dalam IFRS tidak terpenuhi sebelum terjadinya peristiwa. Selanjutnya, pengungkapan provisi. Sebuah perusahaan harus menyiapkan rekonsiliasi saldo awal hingga saldo akhir untuk setiap kelas utama provisi dan mengidentifikasi apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan provisi selama periode tersebut. Selain itu, yang pertama, provisi harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar perlu diungkapkan. Kedua, pengungkapan tentang ketidakpastian yang terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan tersebut harus disampaikan. Selanjutnya, kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena yang pertama, kemungkinan terjadinya liabilitas yang belum dapat dikonfirmasi. Kedua, liabilitas kini yang kemungkinan besar pembayarannya tidak akan dilakukan. Atau ketiga, liabilitas kini yang estimasi kewajibannya tidak dapat dibuat secara andal. Kemudian, aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Contoh aset kontingensi yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, atau bonus. Kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam kasus sengketa pajak. Yang ketiga, kasus hukum yang tertunda dengan kemungkinan hasilnya menguntungkan. Di bagian ini terdapat pengajian dan analisis. Nah, pada pengajian liabilitas lancar ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama biasanya dilaporkan pada nilai penuh saat jatuh tempo, dan yang kedua
Selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material. Penyajian liabilitas lancar. Pada gambar tersebut ini menampilkan laporan posisi keuangan Wilmart International Limited per 31 Desember untuk tahun 2015 dan tahun 2014. Nah, pada gambar tersebut ini pada laporan posisi keuangan pada Wilmart International Limited ini terdapat yang pertama ada kurang aset atau aset lancar. Nah, yang berisi daftar aset yang mudah dicairkan dalam waktu 1 tahun, seperti persediaan atau investoris, piutang usaha, piutang lainnya, aset keuangan derivatif, dan saldo kas atau bank. Selanjutnya yang kedua yaitu current liabilities atau liabilitas lancar yang berisi daftar kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun, seperti utang usaha, utang lainnya, utang derivatif, pinjaman jangka pendek, dan utang pajak. Sehingga pada gambar tersebut ini setiap pos aset dan liabilitas dicantumkan nilainya atau dalam ribuan dolar untuk tahun 2015 dan tahun 2014. Misalnya, total aset lancar tahun 2015 adalah 18.801.101 ribu dan liabilitas lancar yaitu 14.699.765 ribu. Analisis liabilitas lancar. Pada analisis liabilitas lancar ini terdapat likuiditas terkait dengan liabilitas adalah waktu yang diharapkan untuk dilalui oleh liabilitas sebelum tiba saat jatuh temponya. Ada dua rasio keuangan untuk menilai likuiditas perusahaan. Nah, dalam ilustrasi, hitunglah dua rasio keuangan di bawah ini dengan menggunakan informasi Walmart International Limited yang tersedia di ilustrasi 13.19. Yang pertama, ada kurang ratio ini. Nah, kurang ratio ini terdapat dengan rumus kurang aset dibagi dengan kurang liabilities. Nah, sama dengan 18.801.101 dolar dibagi dengan 14.699.765 dolar. Maka hasilnya sama dengan 1,28 times. Dan cara kedua yaitu acid test ratio. Nah, pada acid test ratio ini dengan rumus cash ditambah dengan short term investment ditambah net receivables dibagi dengan current liabilities. Dibagi dengan 12.483.567 dibagi dengan 14.699.765 dolar. Maka hasilnya yaitu 0,85 times.